Pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah semua sistem informasi formal dan informal terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan. Dengan kata lain, otomatisasi perkantoran merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Kategori pemakai otomatisasi perkantoran antara lain: 1. Manajer, bertugas mengelola sumber daya perusahaan terutama dalam hal SDM. 2. Profesional, biasanya para profesional tidak mengelola orang, tetapi menyumbangkan keahlian khususnya. 3. Sekretaris, bertugas dalam menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Berikutnya, konsep-konsep otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. 1. Proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. 2. Otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. 3. Otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. 4. Otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. 5. Otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Manfaat otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Bila diterapkan sebagai alat pemecah masalah, otomatisasi perkantoran dapat memberikan kemampuan antar manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. Otomatisasi perkantoran dapat meningkatkan produktivitas kerja melalui 1. Meminimalisasi biaya atau penghindaran biaya. Komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. 2. Pemecahan masalah kelompok. Otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. 3. Pelengkap bukan pengganti. Otomatisasi kantor tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional, percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. 4. Penggabungan dan penerapan teknologi, misalnya antara telepon, komputer, jaringan internet, satelit, dan lain-lain. 5. Memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Produk otomatisasi kantor memungkinkan para pekerja kantor ini memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan lebih baik. Berikutnya adalah jenis-jenis personal komputer, yaitu 1. Desktop. Komputer desktop adalah sebuah PC yang tidak dirancang untuk mudah dibawa. Tujuannya jelas agar Anda mengatur komputer di lokasi permanen. 2. Laptop. Laptop, sering juga disebut notebook, adalah komputer portabel yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat penunjuk seperti mouse dan trackball, prosesor, memori dan hard drive yang semua dayanya disuplai dari baterai. 3. PDA. Personal Digital Assistant atau PDA adalah komputer terintegrasi yang sering menggunakan flash memory daripada hard drive sebagai media penyimpanannya. Komputer ini biasanya tidak memiliki keyboard, tetapi menggunakan teknologi layar sentuh untuk masukan atau input pengguna. 4. Workstation. Workstation sebenarnya adalah sebuah komputer desktop yang memiliki prosesor yang lebih kuat, memori tambahan dan peningkatan kapabilitas. 5. Server. Server adalah sebuah komputer yang dirancang dan telah dioptimalkan khusus untuk menyediakan layanan atau servis untuk komputer lain. Macam-macam aplikasi otomatisasi perkantoran. 1. Word processing, dapat melakukan membuat dokumen baik diketik dan kemudian mencetak dokumen. 2. Email, dapat mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. 3. Voicemail, sama dengan email tetapi pesan dikirim dengan mengucapkan dalam telepon. 4. Kalender elektronik, menggunakan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. 5. Konferensi audio, komunikasi dua arah seperti telepon jadi orang merasa nyaman berbicara di telepon. 6. Konferensi video, seperti konferensi audio tetapi perbedaannya komunikasi menggunakan video sehingga dapat melihat mimik wajah satu sama lain. 7. Pengolah angka, aplikasi pengolah angka memudahkan akuntan dalam membuat keuangan, sehingga meminimalkan kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan.
Contohnya yaitu seperti Microsoft Excel dan Libre.